Baik teman-teman, kali ini saya sudah bersama Bapak Eko Yulanto, penyuluh pertanian lapangan teman-teman. Kali ini saya akan bertanya tentang ini, soal family farmer yang dengan memanfaatkan pertanian di pekarangan rumah. Untuk pertanyaan pertama nih Bapak Yanto, itu pemanfaatan pekarangan rumah itu biasanya paling tidak lah, paling sedikit itu membutuhkan lahan berapa banyak, berapa lebarnya kayak gitu, kalau hanya memanfaatkan pekarangan rumah. Terima kasih. Saya petugas lapangan atau penyuluh pertanian lapangan. Saya sangat mendukung program Desa Sambiran Pak Lor ini dalam bertani di skala keluarga, yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di mana kalau di pemerintah itu ada semacam menggalakkan suatu program ketahanan pangan, itu namanya program P2L, jadi program ketahanan pangan lestari. Jadi di mana petani bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga untuk ketahanan pangan itu cukup di pekarangan. Nah, itu pemerintah sangat mengapresiasi sekali untuk gerakan petani yang ingin mencukupi kebutuhan pangan keluarga itu di pekarangannya, tidak terbatas seluas berapa. Jadi kita harus punya inovasi, punya kreativitas untuk memanfaatkan pekarangan itu menjadi suatu lahan yang menghasilkan untuk pangan, kebutuhan pangan keluarga itu sendiri. Mungkin itu. Untuk pertanyaan kedua, untuk keterlibatan di soal family farmer ini, Pak Eko, keterlibatan keluarga itu menurut Pak Eko tuh siapa aja yang paling inilah untuk pemanfaatan pekarangan rumah ini? Ya bisa. Ya, kalau dari anggota keluarga, saya kira semua anggota keluarga itu bisa untuk terlibat dalam proses sistem atau bercocok tanam skala keluarga ini, baik bapak, ibunya, karena hanya di lingkungan pekarangan itu sendiri. Jadi tidak terlalu membutuhkan suatu hal yang rumit. Yang penting kita punya niat, punya suatu semangat untuk bertani di skala keluarga. Terus untuk pertanyaan ketiga ini soal pemasaran Pak Yanto. Untuk pemasaran ini kira-kira yang paling banyak dibutuhkan pasar, mungkin ini untuk keluarga yang memang mau memulai seperti itu. Kira-kira tanaman apa aja? Kalau di sini nih kan ada sawi, ini lumayan bagus sawinya Pak. Terus ini ada bibit cabe, itu ada bibit cabe. Terus tadi itu ada kacang panjang sama bibit tomat. Nah itu ada bibit tomat. Kalau Pak Yanto sendiri merekomendasikan itu sayuran apa yang memang, kalau memang ahli di sawi, apa di sawi aja seperti itu, bagaimana? Mengenai jenis tanaman itu saya kira disesuaikan dengan sesuai daerahnya masing-masing. Jadi tanaman apa yang bisa bagus di sana. Masalah pasar, sebenarnya pertanian keluarga ini prinsipnya kan harus mencukupi kebutuhan pangan keluarga dulu. Jadi kalau ada lebihnya, saya kira kalau ada di pemasaran, kalau sayuran itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi prinsipnya untuk pertanian
keluarga ini ketahanan pangan untuk keluarga yang mencukupi kebutuhan keluarga dulu. Untuk kebijakan pemerintah, petugas lah kayak Pak Yanto nanti ke depan kira-kira apa untuk memotivasi para rumah tangga, para petani juga khususnya seperti itu, bagaimana kebijakannya ke depan nanti? Ya, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian itu sebenarnya ada program P2L, yaitu program pangan lestari. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian keluarga. Jadi di lingkungan pekarangan-pekarangan itu memang ada suatu program pemerintah yang memang dikhususkan untuk menggalakkan pertanian ketahanan pangan skala keluarga. Mungkin cukup ini Bapak Yanto, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk saya pribadi juga di rumah. Semoga bisa ke depannya meskipun hanya buah-buahan saja di sana sama beternak, mungkin ke depannya bisa ditambah dengan sayuran dengan para. Mungkin cukup ini teman-teman video kali ini, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.